selama ini terkesan sebagai buah mewah. Dahulu, buah ini mungkin hanya dapat dinikmati di kalangan masyarakat tertentu. Dengan berkembangnya teknologi membuat anggur yang dikenal sebagai tanaman subtropis kini bisa dibudidayakan di negara tropis seperti Indonesia. Tanaman anggur banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kota Palembang di pekarangan rumah ataupun di teras lantai atas. Seperti Osep, warga Jalan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, telah membudidayakan anggur sejak zaman Covid sampai sekarang. Dulunya hanya mengisi kekosongan dan mengembangkan hobi bercocok tanam. Sejak ditekuninya, ternyata bertanam anggur cukup mengasyikkan, apalagi jika sudah berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Pemanfaatan lahan perkarangan rumah bisa dimanfaatkan salah satunya dengan cara budidaya tanaman anggur. Tanaman anggur yang biasa dikenal dengan Vitis vinifera ini dapat dimanfaatkan oleh pemirsa di rumah di lahan perkarangan rumah Anda. Bisa digunakan juga di lahan yang tidak begitu luas, namun lahan yang sempit juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman budidaya anggur ini. Namun dalam prosesnya perlu dilakukan perlakuan khusus dalam penanaman budidaya tanaman anggur ini. Ada beberapa jenis tanaman anggur yang dapat ditanam ataupun dibudidaya di perkarangan rumah. Apa saja perlakuan khusus yang dapat dilakukan ketika Anda melakukan budidaya tanaman anggur? Yuk kita ikuti dalam Zona Tani episode kali ini. Menanam buah anggur di pekarangan rumah menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang hobi bercocok tanam atau berkebun. Selain dapat menyalurkan hobi, menanam anggur juga menjadi peluang bisnis bagi masyarakat serta menambah keindahan dan menyejukkan lingkungan. Kebun anggur milik Osep yang berada di teras atas rumah membuat lingkungan rumah menjadi asri dan sejuk. Di sini dapat kita temui beberapa jenis tanaman anggur yang lagi dibudidayakan, seperti anggur jenis Everest, Transfiguration, dan Baikonur. Dalam budidaya anggur, yang terpenting adalah paparan sinar matahari minimal 6 jam sehari agar berkembang dengan baik. Selain itu, perlu pengaturan sirkulasi udara, pemilihan tanah, dan kelembapan tanah, karena anggur rentan terhadap jamur. Aspek budidaya anggur meliputi pemilihan lokasi, syarat iklim, pertumbuhan anggur,
ini harus mendapat perhatian. Jenis anggur yang menjadi unggulan di kebun anggur Osep yakni varian Everest, Baikonur, dan Transfigurasi. Karena banyak disukai anak-anak dan rasanya manis. Selain itu, di Indonesia sendiri, jenis-jenis anggur lain yang populer dapat ditanam yaitu jenis Jupiter, Ninel, maupun Dickson. Jenis-jenis anggur ini dapat mudah ditanam dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, anggur merupakan buah yang cukup mudah ditanam dan dirawat. Karena hanya membutuhkan waktu sekitar 120 hari dari tahap pemangkasan hingga buah siap dipanen. Saya nanam tanaman anggur ini itu bermula dari melihat banyaknya tanaman anggur yang mulai dikembangkan di Palembang. Namun saya awalnya tidak tahu kalau anggur ini cocok atau tidak di Palembang. Makanya saya coba dengan pada tahun 2020 di akhir itu di bulan November Desember saya mencoba mencari bibit anggur yang untuk bisa di dataran rendah. Ternyata bibit anggur ini memang bisa ditanam di dataran rendah dan ternyata cocok. Kebanyakan kita memang tidak tahu bahwa tanaman anggur ini bisa ditanam di dataran rendah. Mereka berasumsi tanaman anggur ini ditanam di daerah dataran tinggi seperti di daerah-daerah dingin, padahal tidak. Jadi di kita juga bisa. Jadi saya mencoba awal sekali nanam itu di jenis tanaman anggur Jupiter karena kalau kebenaran memang kalau penanam pemula itu jenisnya Jupiter. Tapi saya mencoba lagi kemudian di anggur Transfigurasi, kemudian Taldun, Dickson, dan akhirnya saya menemukan jenis varian Everest ini. Jadi varian Everest ini varian yang sangat kuat menurut saya dari serangan jamur, juga dari serangan penyakit yang lain. Karena kalau yang lain terkena jamur langsung mati. Tapi kalau yang Everest ini yang saya kembangkan dan jenis New Baikonur ini dia kuat, walaupun dia terkena jamur. Dalam budidaya anggur perlu diperhatikan beberapa faktor, diantaranya siapkan bibit yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Bagi pembudidaya pemula sebaiknya pilih yang genjah dan untuk penanamannya dapat di dalam pot atau tabulam pot ataupun langsung di dalam tanah. Namun, Pak Osep sendiri lebih suka untuk menanam anggur di dalam tabulam pot karena perawatannya yang lebih mudah. Selain bibit, yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anggur ini adalah media tanam. Nah, ini kita aduk rata juga. Aduk rata, Gunanya ini untuk menambah unsur karbon agar tanaman lebih hijau, tumbuh subur. Setelah itu lalu kita masukkan
kohe kambing atau kotoran hewan kambing. Bisa kita menggunakan kotoran hewan sapi, kohe sapi, bisa menggunakan kohe ayam. Namun kalau yang saya sudah perbandingkan itu yang lebih bagus itu kohe kambing. Ya. Kita siapkan untuk sebelum penanaman. Jadi kita tunggu 1 minggu dulu, Pak, baru ya, bisa dimasukkan tanaman ya. Ya, kita 1 minggu langsung ke dalam pot untuk penanaman. Jadi ini kita bisa masukkan dalam sini. Nah, ini sudah. Jadi ini adalah media yang sudah cocok untuk dilakukan penanaman anggur. 1 esen ya. Ya. Nah, setelah kita pengolahan tanah, baru kita ambil bibitnya, Pak. Jadi bibitnya kita seleksi dulu, kita ambil bibit yang tumbuhnya bagus. Dan ini bibit ini ada bibit varian Everest. Ada juga di bawah tapi yang varian Baikonur. Namun yang mesan ini varian Everest ini karena buahnya bagus dan renyah. Jadi kita pilih batangnya yang segar. Dan kalau ada mata-mata Red Master, ada yang menggunakan Isabella. Ini Isabella. Setelah media tanam dibiarkan selama 1 minggu, kemudian ditanam di tabulam pot dengan bibit anggur yang berkualitas. Agak kecil, yang ini bagus tapi terlalu rendah, kalau yang bagus ini yang sudah pas. Jadi Saat budidaya anggur, tidak kalah penting adalah perawatan, baik fase vegetatif dan fase generatif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman anggur yang menjalar dan tumbuh subur. Namun, perlu diperlakukan pembuangan tunas-tunas muda sehingga tanaman anggur dapat menjalar ke media yang telah ditentukan. Penyiapan terambatan anggur dengan sistem para atau pergola atau dengan sistem pagar trellis atau kniven, tanaman anggur dapat menjalar dan tumbuh subur. Agar anggur berbuah lebat, dilakukan perlakuan khusus dengan membuang sebagian tunas dan daun yang ada. Ketelitian sama keuletan dari kita untuk telaten dalam membudidayakannya, terutama
Ini kan anggur ini sangat rentan terhadap hujan, jadi kita butuh naungan. Seperti di tempat ini kan dinaungi dengan plastik UV sehingga hujan tidak langsung terkena tanamannya, karena tanaman anggur ini sangat rentan terhadap jamur. Kalau memang dia ini terlalu curah hujannya tinggi, maka dia akan rentan terhadap penyakit jamur. Itu kendala-kendala yang dari masyarakat yang ingin membudidayakan atau mengembangkan tanaman anggur ini sendiri. Peluang bagi kita untuk menangkap peluang dari pengembangan pembibitannya sendiri. Jadi setelah kita menanam, ada peluang untuk menjual berupa bibit tanaman anggur yang permintaannya masih sangat tinggi sampai saat ini, karena memang ini salah satu tanaman hobi ya, selain yang mungkin itu. Perawatan tanaman anggur yang utama yaitu ketersediaan air yang cukup di media tanam. Penyiraman pun dilakukan setiap pagi dan sore hari agar tanaman anggur tumbuh subur. Batangnya yang sudah tampak berisi atau berukuran sebesar jari, segera potong batang tersebut agar muncul tunas dan bunga. Setelah itu tinggal tunggu sampai anggur berbuah ini, dan matang. Seringnya itu kita itu kena jamur ya, apalagi kalau musim hujan itu kan anggur ini suka tempat yang kering. Nah makanya kalau musim hujan itu jamur itu, alhamdulillah kalau kita sendiri itu sudah 2 kali panen, karena kan memang baru juga mencoba. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali panen. Hama dan penyakit lain yang sering meresahkan petani anggur yaitu kutu, ulat, belalang, kumbang daun, dan tungau. Sedangkan penyakit adalah karat daun, downy mildew, busuk kapang kelabu, kelembapan tinggi serta curah hujan tinggi menyebabkan timbulnya jamur sehingga menjadi penyakit dominan. Hal ini bisa menyebabkan kegagalan panen. Jamur itu lepas itu, jadi makanya kita usahakan hal lain seperti semut, juga hama yang paling rawan ini hama dari jamur ini. Jadi biar dia tumbuhnya, nah ini baru berumur sekitar 1,5 bulan, masuk sampai 2 bulan. Harusnya sudah besar lagi dari sini. Mudahnya budidaya buah anggur di pekarangan atau teras rumah menginspirasi beberapa pengunjung yang datang. Namun kemudian membeli bibit ke Pak Osep. Sekaligus belajar bertanam anggur dari awal hingga panen. Seperti Yusni Handayani yang mengaku sering membeli buah anggur dari petani anggur Osep dan berkeinginan menanam anggur di pekarangan rumah. Kita ke sini memilih bibit di sini karena di sini kan bibitnya lebih bagus, dan juga kita bisa melihat langsung tanaman anggurnya. Kemudian kita bisa sekalian kita foto-foto, ambil spot-spotnya, dan juga sudah terbukti hasilnya. Jadi kita kalau mau menanam tanaman, apalagi ini tanaman buah-buahan kan ya, anggur ya, rasanya kita kan agak lebih sulit kan nanam anggur ini. Ternyata kita dengan Pak Osep ini pemeliharaannya nggak begitu sulit. Yang penting kita kan memang ada kemauan untuk bertanam, dan memang kita hobi ya.
Inovasi yang dilakukan Pak Osep dalam budidaya tanaman anggur ini membawa kebun anggur menjadi inspirasi bagi masyarakat. Dan menarik perhatian para pengunjung untuk datang. Meskipun hanya memanfaatkan pekarangan rumah, konsep edukasi dan wisata petik buah anggur langsung di kebun ini menginspirasi sebagian besar pengunjung yang datang untuk juga belajar bertanam anggur. Oh, kalau untuk saya biasa beli bibitnya di sini karena memang di sini kualitasnya sudah kita sudah tahu dan terjamin. Sudah itu memang pelayanan di sini bagus. Kemudian yang jelas bebas ongkir. Jadi kalaupun kita ada yang kerusakan bisa itu ditukar dengan Pak Osep. Alhamdulillah pelayanan Pak Osep bagus untuk masalah bibit. Kemudian ya termasuk yang anggur, kemudian melon juga. Kemudian di sini juga sebagai inspirasi untuk kita untuk mengembangkan untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan kita yang memang butuh saat ini menanam anggur. Penyiraman tanaman anggur rutin dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca. Jika hujan, penyiraman dikurangi dan hanya dilakukan 1 kali sehari agar tanaman anggur dapat tumbuh dengan baik. Mengenai proses pemupukan dilakukan pada fase vegetatif atau masa pertumbuhan, juga pemupukan pada fase generatif. Pupuk yang digunakan berupa pupuk organik, seperti pupuk yang digunakan ialah kotoran hewan atau kohe dari kambing. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan tanaman anggur berlangsung dengan baik dengan buah yang lebat. Anggur ini dia tidak mau terlalu basah, kalau kering dia kuat, jadi lebih baik dia kekeringan, kita yang mengatur airnya. Namun juga jangan terlalu asam. Kalau kita banyak menggunakan sekam dan merang padi, otomatis apabila dia disiram itu nanti akan jadi asam, asamnya meningkat. Makanya kita perlu setiap bulan itu perlakuan menggunakan dolomit. Jadi setiap bulan kita menggunakan dolomit, setiap 1 bulan juga kita menggunakan asam humat dan aminosan supaya dia tidak terlalu padat. Jadi bakteri pengurai di bawah itu akan mengurai sehingga keporosan tanah anggur itu tetap terjaga. Jadi juga setiap bulan kita lakukan pemupukan berat menggunakan kohe kambing, kohe sapi atau kohe ayam, kotoran hewan itu setiap bulan. Juga termasuk sekaligus kita memberikan pupuk dolomit. Proses budidaya anggur ini cukup mudah karena diperlukan ketekunan dan perawatan yang intensif. Sehingga banyak masyarakat yang juga tertarik untuk berkebun anggur di lahan pekarangan rumahnya. Seperti dituturkan Imas Nita yang meniru jejak Osep, dengan berkebun anggur jenis Everest yang mudah dikembangkan dan jenis yang disukai masyarakat. Anggur yang ditanamnya tumbuh karena bentuk buahnya yang bulat dan rasanya yang manis. Selama berkebun anggur, persoalan yang sering dihadapi yaitu jamur yang menempel di daun dan buah. Untuk membasmi hama ini dengan menyemprotkan fungisida dan pestisida. Hal ini sangat efektif untuk menangkal hama pada tanaman anggur. Yang tak kalah penting, petani anggur perlu menyiram tanaman anggur saat pagi. Ketika ide inovatif yang digagas oleh Pak Osep untuk membuat kebun anggur di teras rumah ini, selain menjadi tujuan wisata edukasi, juga dapat memotivasi pengunjung yang datang untuk ikut memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan rumah. Tentunya, kesuksesan dalam budidaya ini memerlukan dedikasi, pengetahuan, dan perawatan yang baik.
Tanaman anggur dapat memberikan keindahan visual dan bahkan hasil panen yang memuaskan jika dikelola dengan baik. Pemirsa, selain menjadi hobi, pemanfaatan budidaya anggur ini tentunya dapat dijadikan juga sebagai peluang bisnis. Bagaimana tidak, karena anggur ini juga ternyata memiliki konsumtif yang tinggi bagi masyarakat Kota Palembang. Dan juga hal ini dapat menjadi inisiatif dan juga contoh bagi masyarakat yang mengoptimalkan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai budidaya anggur, serta mengenalkan budidaya tanaman anggur ini kepada warga sekitar. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam Zona Tani.